Setelah terseret dalam penyerangan X ke markas JAA dan mendapati identitas asli sosok itu, Sakamoto pun makin bertekad menghentikan X. Demi melindungi keluarganya, Sakamoto bakal kembali mencari clue soal X atau yang ternyata bernama Uzuki. Jadi di arc inilah kita akan masuk ke petualangan baru Sakamoto dan Shin dengan segala pertarungan gilanya bersama para assassin muda. Inilah arc ujian masuk JCC. Jadi setelah insiden penyerangan di markas JAA, Sakamoto yang sempat dirawat di rumah sakit didatangi oleh dua anggota order, yaitu Hyo dan Nagumo. Dengan terus terang, Hyo datang karena mendengar kabar kalau Sakamoto telah berkontak dengan X. Jadi disitulah Sakamoto pun memberitahu Nagumo kalau X adalah Kei Uzuki, seseorang yang juga dikenalinya. Mendengar hal itu, Nagumo pun amat terkejut. Dia nggak percaya karena ini berarti Sakamoto gagal membunuh Uzuki dulu. Dari sinilah kita kembali mendapat clue kalau sebelumnya sempat ada konflik antara Sakamoto dan Uzuki yang buat Uzuki dipercaya telah dibunuh oleh Sakamoto. Dan ternyata sama seperti Sakamoto dan Nagumo, Uzuki juga merupakan murid di JCC, sebuah akademi pembunuh bayaran di Jepang. Mendengarnya, Hyo pun langsung berniat pergi, tapi Sakamoto meminta mereka buat bertukar info juga. Dan mendengarnya, Hyo mendadak marah. Dia menyerang Sakamoto dan menegaskan kalau non-assassin sepertinya dilarang ikut campur, apalagi dia udah berkeluarga. Tapi Sakamoto bilang kalau dia ingin terlibat justru demi melindungi keluarganya. Hingga tibalah dari belakang, Shin datang dan melakukan serangan kejutan. Diaktifkanlah mesin MRI di dekatnya, dan Sakamoto pun melempar tiang infus pada Hyo. Alhasil, dia terseret masuk ke mesin itu dan gak bisa keluar. Dari aksi itulah, Sakamoto seakan membuktikan kalau dia punya rekan yang bisa diandalkan buat melindungi keluarganya. Jadi dia pun kembali mohon pada Hyo. Dan dengan dorongan Nagumo, Hyo akhirnya memberi clue ke Sakamoto buat mencari info tentang X atau Uzuki di database JCC. Sementara itu di markas X, Kashima sanggup menyambung kembali tangan dan jari kaku setelah terkena tebasan Takamura. Tapi untuk kuping, Kashima hanya bisa menambalnya dengan penutup. Dan berkat Takamura pula lah, Uzuki pun mulai berhati-hati dalam bertindak. Selagi markas JA di wilayah lain diperketat keamanannya, dia menyebut kalau ini waktunya merekrut anggota baru, khususnya para darah segar. Sakamoto dan Shin sendiri punya tujuan baru yaitu ke JCC. Setelah diberitahu oleh Hyo soal database yang mungkin memuat info soal Uzuki, keduanya berniat masuk ke sana. Tapi karena keamanan di sana amatlah ketat, mereka pun pakai cara yang out of the box. Sakamoto dan Shin akan mengambil ujian penerimaan murid baru. Jadi sebagai akademi pembunuh profesional, JCC nggak punya syarat batas umur tertentu. Jadi Sakamoto pun berniat kembali mendaftar ke sana. Sementara buat Shin, ini bakal jadi pertama kalinya dia mendaftar ke JCC. Tibalah, keduanya pun ke sebuah pesawat yang ditumpangi oleh para peserta. Jadi tepat saat mereka menaiki pesawat itu, tahap pertama ujian telah dimulai. Di tahap ini, para peserta disuruh buat mencari panitia ujian yang menyamar di antara mereka. Peserta bisa dinyatakan lolos kalau sanggup merebut peluru dari para panitia. Hanya aja, para peserta nggak diberi senjata yang sama. Dari yang matikan seperti senapan, sampai barang random seperti raket dan pulpen, benda-benda itu disebar secara acak ke para peserta. Jadi begitu dimulai, korban-korban pun mulai berjatuhan, terutama yang nggak mendapat senjata menguntungkan. Sakamoto sendiri hanya mendapat ballpoint sebagai senjata. Tapi dengan skillnya, dia sanggup melumpuhkan para lawan yang menyerang, termasuk panitia yang sempat menuduhnya sebagai panitia juga. Berkat itulah, Sakamoto mendapat 3 peluru. Dan aksi Sakamoto ini menarik perhatian seorang gadis yang baru pertama ikut ujian bernama Akira. Dia menunjukkan kekagumannya pada Sakamoto hingga keduanya pun mulai bekerja sama. Di sisi kabin lain, Shin mendapati peserta lain bernama Mafuyu Saiba sedang mencekik panitia dan mengancam akan membunuhnya. Tapi beruntung, Shin menghentikannya. Jadi duel pun terjadi antar keduanya. Masih menunjukkan keahlian bertarung tingkat tinggi,
Mafuyu amat benci kotor dan cipratan darah. Jadi dia pun memakai sepatu khusus sebagai senjata yang buatnya sanggup bertarung sembari menjaga jarak. Dengan sepatu berpisau itu, Mafuyu sempat menekan Shin. Tapi dengan memakai kekuatan pembaca masa depannya, Shin dapat menghindari serangannya hingga mengirim serangan telak ke Mafuyu. Akhirnya, dengan menahan tendangan Mafuyu, Shin pun sanggup mematahkan pisau di sepatunya. Dan setelah gerakan Mafuyu terkunci, Shin menodongkan pistol yang dia dapat dan minta sang lawan buat menyerahkan pelurunya. Setelah mendapat peluru yang dibutuhkan, Shin awalnya berniat pergi. Jadi Mafuyu pun menyebut Shin gak dewasa karena terlalu baik dan gak membunuh lawannya. Dari sinilah, keduanya pun saling akrab hingga bekerja sama mengalahkan peserta yang menyerang. Mafuyu juga memberitahu Shin akan tujuannya masuk ke JCC adalah buat mendapatkan koneksi dan masuk ke Order. Karena itulah, Shin yang melihat potensi Mafuyu pun membagikan peluru lebihannya. Ujian pun makin manas saat salah satu panitia yang juga merupakan sutradara film dan anggota Order, Kanaguri, beraksi. Sebagai maniak film, dia amat terobsesi buat merekam kejadian-kejadian dramatis secara langsung. Jadi dari memancing para peserta dan membunuhnya, Kanaguri membuat ujian jadi lebih liar. Hingga tibalah saat dia menyerang Shin dan Mafuyu, kita diperlihatkan gimana Kanaguri sanggup mengubah gerakan saat Shin membaca masa depannya. Tapi beruntung, Sakamoto dan Akira datang menolong. Tapi begitu melihat Akira, Kanaguri malah kelihatan terobsesi dengannya dan bilang akan menjadikannya karakter utama. Dan demi menciptakan adegan pembuka yang heboh, Kanaguri melepaskan tembakan dari kameranya ke arah pesawat. Alhasil, sebuah ledakan terjadi hingga menghancurkan pesawat yang mereka tumpangi. Absolute Cinema. Para peserta pun berjatuhan tanpa tahu apa mereka bisa selamat atau enggak. Tapi para panitia yang udah menyiapkan parasut malah menyebut kalau ini adalah tes tahap kedua. Jadi kalau para peserta bisa mendarat dengan selamat, mereka lolos ke tahap berikutnya. Di saat yang lain kebingungan, Sakamoto dengan sigap menyerang Kanaguri dan merebut 3 peluru darinya. Dan melihat hal itu, Akira pun jadi termotivasi buat ikut berjuang. Jadi dengan keahlian menjahitnya, dia membuat parasut dari baju Sakamoto dan yang lain. Dan berkat itulah, Sakamoto, Shin, Mafuyu, Akira, dan seorang karakter random bernama Kill Baby mendarat bersama dengan selamat. Bersama peserta lain yang selamat, mereka pun lanjut mengikuti tahap ketiga. Tapi tiba-tiba, para panitia memperkenalkan mereka dengan 3 peserta baru yang masuk atas rekomendasi profesional. Mereka adalah Kaji, Toramaru, dan Shinaya. Dan disinilah ada kejadian menarik di mana Toramaru ternyata adalah fans berat Sakamoto. Dia bahkan menyerang peserta lain yang mencoba mengejek idolanya. Tapi dia nggak sadar idolanya itu adalah salah satu dari peserta. Nah, di tahap ketiga sendiri, para peserta dibagi menjadi tim dengan 3 anggota. Mereka diberi pita panjang yang menandakan warna tim masing-masing. Mereka pun disuruh buat saling merebut pita itu dari peserta di tim lain. Dan siapapun yang kehilangan pitanya dinyatakan gugur. Jadi akhirnya selama 2 jam, para peserta pun berpencar dan dibiarkan bertarung dengan senjata sesuka mereka. Nah, meski ada di tim yang berbeda, Sakamoto sebenarnya nggak masalah buat bekerja sama dengan Shin. Tapi Shin yang bertekad buat berjuang sendiri, menolak buat dibantu. Bahkan dia menyuruh Sakamoto buat nggak segan dengannya. Dan tekad Shin ini pun langsung terlihat gimana dia sanggup mengirim serangan balik dan mencuri pita dari peserta yang menyerangnya. Sementara Sakamoto yang satu tim dengan Akira dan Kill Baby harus apes setelah dikelabuhi oleh peserta lain. Ketiganya terkena jebakan hingga tertangkap oleh jaring. Tapi dengan apronnya, Sakamoto sanggup melindungi timnya dari tembakan peserta lain yang menyerang. Hingga Sakamoto sempat memperlebar jaring itu dan membuat Akira berhasil lolos. Meski begitu, menghadapi 3 orang sendirian, Akira jelas ketakutan. Tapi saat Sakamoto menyuruhnya kabur karena dia akan baik-baik aja, Akira teringat akan orang terdekatnya, sosok yang amat dia kagumi yang telah hilang dari kehidupannya. Dan di momen itulah, Akira berhasil membulatkan tekadnya dan bangkitkan kekuatan membunuh. Dengan maju mengikuti sebuah jalur yang dia lihat pada musuh, Akira pun berhasil menebas sisi leher peserta yang menyerang. Tapi begitu dia berniat mengirim serangan penghabisan, Sakamoto dapat lebih dulu maksa keluar dan menghentikannya.
Sakamoto terlihat nggak ingin Akira menjadi pembunuh. Sakamoto pun langsung memberi pertolongan ke peserta yang diserang tadi. Disitulah dia mendapati betapa mematikannya serangan Akira itu. Dan saat mendengar kalau Akira hanya mengikuti sebuah jalur, Sakamoto jadi teringat akan seorang rekan yang pernah mengucap hal serupa. Dan kecurigaan Sakamoto ini terbukti setelah mendengar nama belakang Akira, yaitu Akao. Jadi Akira adalah ponakan dari rekan dekat Sakamoto dan Nagumo, yaitu Rion Akao. Saking dekatnya, Akira bilang kalau dia masuk ke JCC buat mencari Rion yang telah hilang. Tapi Sakamoto kelihatan gak bisa memberitahu nasib Rion yang sebenarnya pada Akira. Di tempat lain, scene yang satu tim dengan Mafuyu dan Kaji tengah diserang oleh si cewek gila Toramaru. Kita diperlihatkan kalau fans berat Sakamoto ini bertarung dengan agresif dengan memburu tim lain sendirian. Dengan memakai rifle yang dikombinasikan dengan kapak, dia sanggup mengirim serangan-serangan brutal dari segala penjuru dan jarak. Shin dan timnya bahkan harus terjun ke sungai buat kabur. Tapi Toramaru tetap dapat mengejar dengan bergelantungan layaknya Tarzan. Dan saat Kaji dan Mafuyu nggak bisa bertarung karena mabuk laut, Shin terpaksa berduel dengannya. Tapi sebelum itu, Shin sempat bertanya kenapa Toramaru amat terobsesi dengan Sakamoto. Dan dengan wajah berbinar-binar, Toramaru menjelaskan kalau Sakamoto pernah menyelamatkannya. Semenjak ditolong olehnya, Toramaru pun merasa kalau kehidupannya jadi lebih berwarna. Jadi nggak hanya mengoleksi merchandise-nya, dia juga menganggap Sakamoto bagaikan dewa. Toramaru pun mengaku menyukai Sakamoto yang dingin dan bertarung tanpa emosi. Dia bahkan menganggap idolanya sebagai mesin pembunuh. Dan dari ucapan inilah, Shin seakan terpicu buat mengoreksi anggapannya. Setelah ketahuan kalau dia juga fans Sakamoto, Shin bilang kalau dia suka Sakamoto yang baik hati dan selalu peduli dengan keluarganya. Jadi meski orang lain menganggapnya pembunuh terkuat, Shin bertekad buat jadi sosok partner yang bisa diandalkannya. Dan mendengar semua itu, Toramaru jelas marah. Dia nggak terima kalau ada orang lancang bermimpi menjadi partner idolanya. Jadi dari sinilah, serangan-serangan Toramaru pun jadi semakin brutal dan duel pun dimulai. Dengan kekuatan membaca masa depan, Shin awalnya sanggup terus menghindar hingga mengirim serangan balik ke Toramaru. Meski begitu, lama-lama, gadis itu sadar akan kekuatan Shin dan beralih fokus mengirim tembakan. Tapi Shin nggak menyerah dan terus mencari celah buat menghadapi lawannya. Sampai akhirnya, Shin memakai kekuatannya buat mendengar suara dari medan di sekitarnya. Dan dengan memancing Toramaru ke sebuah lokasi, Shin mengirim serangan jarak pendek kejutan. Toramaru emang dapat menangkis serangan itu, tapi dia dibuat mundur hingga nggak sadar jatuh ke air terjun yang deras. Itulah lokasi yang udah diincar oleh Shin. Sembari Toramaru tercebur, Shin awalnya berniat kembali, tapi dia mendengar teriakan Toramaru di dalam air. Jadi karena khawatir, Shin pun terjun dan menolongnya. Ternyata di sana, Toramaru mencoba menyelamatkan boneka Sakamoto yang terjepit di bebatuan hingga nggak sadarkan diri. Jadi akhirnya, Shin pun membawa Toramaru dan bonekanya ke daratan. Setelah sadar, Toramaru jelas bertanya kenapa Shin menolongnya. Lalu Shin pun menjawab kalau itulah yang akan dilakukan oleh Sakamoto. Dan begitu mendengar jawabannya, Toramaru dapat melihat bayangan Sakamoto pada Shin. Jadi dengan sukarela, dia pun menyerahkan gelar fans nomor 1 Sakamoto padanya. Dengan kesal, Shin jelas menolak. Tapi saat dia berbalik ke arah Toramaru, seorang peserta lain tiba-tiba muncul dan memukul gadis itu hingga terlempar. Dialah Shinaya, peserta rekomendasi yang lain. Tapi peserta ini ternyata dikendalikan dari jarak jauh oleh seseorang. Disinilah kita diperlihatkan Gaku yang sedang memakai device VR di markasnya. Jadi dialah yang memakai tubuh Shinaya buat mengacau di ujian, sebagai bagian dari rencana pencarian anggota baru. Awalnya, para panitia berhasil menangkap Shinaya karena masih bertarung meski telah kehilangan pitanya. Mereka juga mendapati 4 peserta yang telah dibunuh olehnya. Jadi para panitia berniat mendiskualifikasi Shinaya. Tapi bencana yang sebenarnya barulah dimulai. Gaku kembali beraksi dengan tubuh Shinaya dan menghabisi para panitia di sekitarnya. Dari mengayunkan tubuh mereka layaknya senjata hingga melempar dan mengoyak mereka. Gaku dapat menunjukkan kekuatan fisik dan gaya bertarung yang amat brutal.
Bahkan panitia yang tersisa langsung menyuruh Shin dan yang lain buat kabur. Mereka berpikir kalau ujian telah berakhir dengan adanya malapetaka ini. Masih itu, Shin malah memilih buat membantu bertarung. Jadi saat Shinaya kembali menyerang, Shin mencoba membaca masa depan. Tapi sayang, di saat itulah batas waktunya habis. Beruntung, setelah melihat tekad Shin itu, Mafuyu dan Toramaru yang telah bangkit juga ikut bertarung. Jadi dimulailah pertarungan Gaku melawan para asasin muda. Dengan fisik dan skill bertarung tangan kosong tingkat tinggi, Gaku sanggup menghadapi rompokan Toramaru dan Mafuyu hingga membanting keduanya. Sementara Shin beralih mencoba membaca pikiran Shinaya. Tapi karena secara teknis dia sedang dikendalikan, Shin pun gak bisa membacanya. Dan sama seperti Shin, Kaiji yang dari tadi diam juga menyadari kalau Shinaya sedang tidur. Bahkan lewat pendengarannya yang tajam, Kaiji dapat mendengar suara sinyal elektronik di kacamata Shinaya. Jadi Kajilah yang pertama sadar kalau Shinaya dikendalikan dari jarak jauh. Hanya aja, Kaiji yang pemalu awalnya ragu buat memberitahu hal itu. Jadi dia pun hanya bisa menonton sembari sekali membantu saat Shin, Mafuyu dan Toramaru diberondongi oleh serangan brutal Gaku. Sampai tibalah Kaiji merasa kagum akan gimana ketiganya bisa tanpa takut melawan musuh yang jelas amat kuat itu. Dan dengan dorongan Shin yang dari tadi bisa mendengar isi hatinya, Kaiji pun akhirnya beraksi. Sambil terbata-bata, Kaiji pun menjelaskan pendengaran tajamnya dan bilang kalau Shinaya sedang dikendalikan dari jarak jauh. Dan menyadari kalau kedoknya telah terbongkar, Gaku langsung meningkatkan intensitas serangannya. Setelah Toramaru dan Mafuyu dibuat nggak berdaya, Shin dan Kaiji pun jadi target Gaku berikutnya. Keduanya terus diberondongi oleh serangan hingga terjun ke sebuah gua. Tapi di sanalah keahlian pendengaran Kaiji jadi diuntungkan. Jadi Kaiji pun memberitahu rahasia buat menghindari serangan Shinaya yang ternyata terdapat lag. Kaiji bisa mendengar adanya delay dari gerakan Shinaya dengan sinyal gerakan si pengendali. Dari suara itulah, Kaiji pun bisa menebak gerakan Shinaya. Jadi dengan membaca pikiran Kaiji, Shin pun awalnya mencoba ikut menghindar juga. Tapi hal itu nggak semudah yang dibayangkan. Meski Shin dapat membaca pikiran Kaiji, di saat dia menebak gerakan Shinaya, Shin nggak punya cukup waktu buat bereaksi. Jadi saking cepatnya gerakan Gaku, delay 0,5 detik aja nggak akan cukup buat membantu Shin menghindar. Jadi akhirnya, Shin pun memaksakan diri buat kembali memakai kekuatan pembaca masa depannya. Dengan membaca gerakan menghindar Kaiji, Shin dapat melihat gerakan Shinaya di masa depan juga. Jadi disitulah, saat Shinaya menyerang Kaiji, Shin dapat ikut menghindar hingga sanggup mengirim tendangan balasan yang mengenai kepala Shinaya. Meski Gaku terlihat bisa bereaksi, waktu lag 0,5 detik yang dia punyai berhasil dimanfaatkan oleh lawannya. Seakan gak mau kalah, Kaiji juga menunjukkan tajinya. Saat Shinaya fokus menyerang Shin, Kaiji memakai headphone ke telinganya buat menangkap sebuah suara. Dan begitu dia berhasil mendapatkannya, Kaiji pun melepas serangan yang menyerupai serangan Gaku pada Shin. Ternyata, hanya dengan menangkap suara dari sebuah gerakan, Kaiji dapat menirukan gerakan itu. Tapi karena dibutuhkan konsentrasi tingkat tinggi, dia baru bisa memakainya saat Shinaya fokus pada Shin. Disinilah, Kaiji seakan membuktikan kalau dirinya juga merupakan salah satu peserta rekomendasi. Melihat lawannya berevolusi, Gaku malah makin bersemangat. Bahkan saat Shin dan Kaiji sengaja menjebaknya ke wilayah di mana Gaku terhadang oleh tembok, dia masih sanggup bereaksi dan dengan cepat menghancurkan tembok itu. Tapi Shin dan Kaiji ternyata udah menunggu momen di mana Gaku terdistraksi dan gerakan Shinaya terhenti sesaat. Jadi saat itulah keduanya mengirim serangan kejutan bersama. Meski begitu, Gaku masih sanggup menunjukkan superioritasnya. Dengan melakukan sebuah gerakan ekstrim yang jelas-jelas bakal merusak tubuh Shinaya, Gaku dapat bergerak dengan cepat dan lolos dari serangan keduanya. Nggak cukup di situ, Gaku juga sempat merobek sisi perut Kaiji dengan tangannya, dan dilanjut mengirim tepukan super keras. Alhasil, gelombang suara yang ekstrim sampai ke telinga Kaiji hingga membuatnya berdarah. Shin juga telah mencapai batas penggunaan kekuatannya. Jadi saat tubuhnya nggak sanggup bergerak, Gaku melepas tendangan super keras yang telah membuatnya terlempar. Di momen itulah, Shin merasa kalau nyawanya udah di ujung tanduk dan sang lawan nggak akan bisa dikalahkan. Sampai tiba-tiba,
saat Gaku berniat melepas serangan penghabisan, seseorang muncul dari belakang dan melepas tendangan yang membuat Shinaya terlempar. Dialah sang MC kita, Taro Sakamoto. Melihat Sakamoto ada di ujian, Kashima sempat memperingatkan Gaku. Tapi Gaku malah penasaran buat mengetes kekuatannya. Jadi mulai dari sinilah, duel keduanya pun terjadi. Dengan cepat, Gaku melempar batu ke arah Sakamoto sebagai distraksi. Dan dilanjut mengirim pukulan super keras. Tapi Sakamoto dapat bereaksi dengan cepat dan menghindar. Dan sebelum balas menyerang, Sakamoto menyuruh Shin buat membawa Kaji ke tempat yang aman. Sakamoto pun lalu memecah dinding gua itu hingga keluarlah aliran air super deras yang menyeret Sakamoto dan Shinaya. Keduanya pun terseret sampai menembus tebing pantai di mana pesawat yang bawa mereka berada. Dan begitu jatuh tepat ke kokpit pesawat itu, Sakamoto dengan sigap mengunci gerakan Shinaya dengan sabuk pengaman. Lalu dilemparlah Shinaya hingga menabraki bagian dinding demi dinding pesawat. Nggak cukup di situ, dengan berbagai benda yang ada di dalam pesawat, Sakamoto merundungi Shinaya dengan serangan. Dari mulai koper sampai paspor, Sakamoto sanggup meninju Shinaya hingga terlempar. Bahkan reaksi cepat Gaku nggak sanggup mengimbanginya. Dari sinilah, Gaku pun sadar akan kekuatan Sakamoto dan bertekad harus membunuhnya saat itu juga. Tapi setelah tubuh Shinaya terlempar hingga mendarat ke salah satu sayap pesawat, Gaku sempat kebingungan di mana Sakamoto berada. Sampai tiba-tiba, Sakamoto menendang sayap yang lain hingga membuat sayap yang satunya terangkat layaknya cungkitan. Jadi tubuh Shinaya pun dengan hebat terlempar ke udara. Belum cukup, Sakamoto juga lanjut memakai roda pesawat buat meluncur ke udara. Dan begitu sampai di hadapan Shinaya, dikirimlah pukulan telak ke kepalanya bertubi-tubi hingga menghancurkan kacamata yang dia pakai. Alhasil, koneksinya dengan Gaku pun terputus dan Shinaya dibiarkan jatuh dari ketinggian dan kalah. Dengan inilah, ancaman Gaku pun telah berakhir. Setelahnya, 7 peserta yang tersisa diberi perawatan dan dinyatakan lolos ujian. Mereka adalah Sakamoto, Akira, Mafuyu, Toramaru, Kaji, Shin, dan si karakter random Kill Baby. Dan saat itulah, Toramaru mendengar nama idolanya Taro Sakamoto. Awalnya, dia jelas denial karena wujud Sakamoto nggak seperti yang dia kenal. Jadi dia menganggap kalau hanya kebetulan keduanya punya nama yang sama. Sampai tibalah si panitia bertanya ke Sakamoto kenapa assassin legendaris sepertinya ikut ujian masuk. Dan Sakamoto menjawab kalau dia ada urusan. Begitu mendengar percakapan itulah, kekaguman Toramaru pada Sakamoto seakan hancur berkeping-keping. Dia nggak menyangka kalau sosok penyelamat yang dia anggap sebagai dewa kini berwujud bapak-bapak gendut. Bahkan Toramaru sampai meragukan kesetiaannya pada Sakamoto dan menganggap kalau dirinya mungkin hanya fans karbitan semata. Sementara itu, Shinaya yang telah lepas dari kendali Gaku akhirnya bangun sembari kesakitan. Dan setelah diinterogasi, dia mengaku nggak tahu apa-apa soal orang yang mempekerjakannya. Dia hanya menemukan lowongan kerja dengan gaji besar dan mendaftar demi melunasi utang sekolahnya. Tapi dia menyebut kalau sosok yang mempekerjakannya memakai topeng rusa. Jadi dari situlah Sakamoto menyimpulkan kalau ini adalah ulah X. Kaji juga menambahkan kalau dia mendengar si pengendali Shinaya mengucap kata scouting. Jadi kemungkinan besar kelompok X menyusup ke ujian masuk buat mencari anggota baru. Tapi karena nggak tahu siapa yang diincar, Sakamoto pun memutuskan buat lanjut masuk ke CCC dan mencari tahu lebih lanjut di sana. Akhirnya setelah ujian selesai, para peserta dijemput dengan helikopter masing-masing. Disinilah kita mengikuti Mafuyu dan Toramaru yang dibawa dengan helikopter yang sama. Awalnya, Toramaru mengira kalau rumah mereka berdekatan. Sampai mendadak, Mafuyu terkejut dengan sosok yang berada di kursi pilot. Dialah sosok yang sempat mengacau di tahap pertama ujian Kanaguri. Mafuyu pun langsung mengajak Toramaru buat kabur. Tapi sosok lain di depan mereka langsung mengancam akan bunuh. Sampai tibalah sebuah suara menyuruh sosok itu buat memperlakukan kedua anak muda itu dengan baik. Karena keduanya adalah teman baru. Dan sumber suara itu adalah X atau Uzuki. Dengan inilah bisa disimpulkan kalau anggota Order Kanaguri juga bersekongkol dengan X.
Jadi Mafuyu dan Toramaru bakal direkrut menjadi bagian dari mereka. Itu dia arc ujian masuk JCC Manga Sakamoto Days. Di arc ini, kita baru berfokus ke banyak pengenalan karakter baru, terutama para assassin generasi muda. Tapi mereka lah yang kedepannya juga akan ikut andil dalam pertarungan Sakamoto melawan kelompok X, baik dari sisi villain maupun jagoan kita. Dan dengan makin terlibatnya kelompok X, kita juga akan diperkenalkan lebih jauh soal para anggotanya ke depan. Jadi jelas pertarungan yang lebih seru bakal menanti. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.